Kehilangan pekerjaan selama pandemi membuat Ali stres. Apalagi usahanya mendapatkan pekerjaan baru tidak berhasil. Karena tak ada lagi yang bisa dikerjakan, Ali akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Di kampung halaman, Ali diberitahu kenalan kalau ada lowongan sebagai penjaga kuburan atau biasa disebut juru kunci makam. Pada awalnya hati Ali berat menerima tawaran itu. Namun mengingat perlu menanggung istri dan anak yang berusia 2 tahun, dia setuju melakukan pekerjaan itu. Ali menyewa sebuah rumah berdekatan dengan kawasan kuburan. Meskipun ada rasa takut karena menjaga kawasan tersebut, namun dia menganggap tugasnya itu tidak sulit seperti yang diperkirakan. Tugasnya mudah, dia hanya perlu memastikan tidak ada orang luar yang masuk ke kawasan kuburan dengan niat tidak baik, seperti pengedar narkoba, penjudi atau pengamal ilmu hitam. Biasanya Ali akan beronda sebanyak 3 kali pada waktu siang, dan 2 kali pada waktu malam. Alhamdulillah tak ada kejadian aneh yang terjadi. Rasa takut dan gemetar itu perkara biasa. Apalagi jika beronda pada waktu malam, katanya. Bagaimanapun, Ali ketakutan apabila melihat kelibat seorang perempuan berbaju kurung warna hijau dan berselendang hitam. Perempuan misterius itu duduk di tepi sebuah makam ketika Ali melakukan ronda pada pukul 9 malam. Tanpa curiga apa-apa, Ali memberhentikan motornya dan memerhatikan perempuan itu mengingat lokasi makam itu terletak agak jauh ke dalam. Begitu merasa ada yang memerhatikannya, perempuan itu bangun dan bergerak meninggalkan makam tersebut. Ketika perempuan itu berjalan ke arah saya, segera saya perkenalkan diri. Namun tak sepatah kata keluar dari mulutnya, kata Ali. Perempuan itu tidak menjawab, dan berlalu begitu saja menuju semak-semak di tepi kawasan kuburan. Ali kemudian mencoba memberanikan diri mengikuti perempuan tersebut. Namun, bayangannya tiba-tiba lenyap. Yang mengherankan, Ali tidak menjumpai jalan keluar kawasan kuburan melalui semak-semak tersebut. Gagal menemui perempuan itu, Ali pergi ke makam yang disinggahi perempuan tadi. Tertera nama seorang perempuan yang sudah meninggal dunia hampir 50 tahun lalu. Beberapa minggu kemudian ketika melakukan ronda malam, saya sekali lagi melihat perempuan yang sama. Kebetulan bulan sedang penuh jadi pekatnya malam sedikit terang hingga mudah melihat perempuan itu. Kebetulan saya ronda pakai sepeda, jadi mungkin dia tidak menyadari kehadiran saya. Saya mendengar suaranya sedang menangis di pinggir makam yang sama, katanya. Ketika Ali asyik memerhatikannya, perempuan itu tiba-tiba menolehkan wajahnya. Dalam samarnya malam dan cahaya bulan, Ali kali ini dapat melihat wajahnya dengan jelas. Perempuan tersebut ternyata berambut panjang dan memiliki wajah yang agak menakutkan. Ali belum sempat mendekati, perempuan itu langsung lari masuk semak-semak dan menghilang begitu saja. Saya lari lintang pukang karena merasa takut. Tiba-tiba saya mendengar suaranya lagi yang meminta saya tidak mengganggunya. Saya mencari sumber suaranya. Ketika saya memandang ke atas, perempuan itu bertengger di atas pohon besar, katanya. Ali terus lari tanpa tujuan dan meninggalkan sepedanya. Apa yang terjadi bagaikan sebuah mimpi seram. Entah bagaimana kelanjutannya, Ali tiba-tiba sudah di halaman rumah. Ali rupanya tak ingat dengan kejadian seram yang baru saja dialaminya. Saat bertanya kepada istrinya, Ali diberitahu dia ditemukan dalam kondisi pingsan di depan pintu rumah. Istri temukan saya pada keesokan harinya ketika dia membuka pintu. Saya langsung tidak ingat apa yang terjadi. Hampir seminggu saya demam dan istri memanggil seorang ustadz untuk memulihkan semangat saya. Alhamdulillah tidak ada lagi kejadian aneh setelah malam itu dan saya tetap meneruskan pekerjaan sebagai penjaga kuburan, ujarnya. Sudah hampir 2 tahun berlalu, Ali sempat berpikir mengenai perempuan itu. Namun perempuan misterius itu tidak pernah muncul lagi di kawasan kuburan. Demikianlah kisah penjaga kuburan yang bertemu dengan perempuan misterius. Terima kasih sudah menonton, dan apabila ada kekurangan atau salah kata di video ini saya mohon maaf.